kualitas ayam itu bagus enggak. Kalau kualitas ayam bagus untuk kontes dan kalau kebetulan menang, nah itu pastinya akan berharga tidak terkira. Karena bagaimanapun kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja itu mungkin jauh lebih baik kalau daripada kita menjadi pegawai begitu, menurut saya. Tetapi sekali lagi orang yang mau berusaha baik itu serama, ikan ataupun hobi-hobi yang lain, itu menurut saya membuka peluang begitu, membuka peluang usaha, dan itu menurut saya jauh lebih baik. Nama saya Didit Banjarandap, sebenarnya Didit Adiribowo gitu, tetapi karena farm saya Banjarandap Serama Jogja, makanya teman-teman di Serama memanggil saya Didit Banjarandap gitu. Nah, farm saya terletak di kota Jogja yang beralamat di Jalan Polowijan 21, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, jadi sebelah barat Kraton. Usaha yang ada di sini peternakan ayam serama gitu. Jadi memang Banjarandap Serama Farm ini seperti namanya, saya melakukan usaha peternakan ayam serama, baik itu ayam buat hiasan di rumah ataupun ayam-ayam untuk kontes. Background saya sebenarnya bukan di ternak gitu, tapi sebenarnya ini berawal dari hobi. Berawal dari hobi saya yang menyukai memelihara semuanya, hewan apapun begitu. Kemudian karena saya tertarik untuk memelihara ayam yang menurut saya ini ayam yang cantik gitu, ayam yang indah. Karena bentuk tubuhnya yang kecil, kemudian bisa bergaya di meja. Itu awal ketertarikan saya untuk memelihara serama dan berlanjut sampai sekarang, karena awal saya mulai seneng gitu di tahun 2015 sampai sekarang berkembang menjadi ratusan ayam di rumah saya. Ayam serama ini sebenarnya bukan ayam asli Indonesia, karena sebenarnya ini ayam yang berasal dari Malaysia. Jadi ayam kecil menyerupai KT memang, tetapi perbedaan antara KT dan serama itu kalau KT ekornya akan mengejar ke kepala. Secara gampangnya supaya yang belum paham gitu, ekornya akan mengejar kepala, tetapi kalau serama kepalanya yang akan ke belakang mengejar ekor. Jadi kesan kesan sombong, kesan membusungkan dada begitu ada di ayam serama, dan ini yang membuat saya merasa ayam ini unik gitu. Ayam ini unik, ayam ini bagus, ayam ini cantik gitu. Itu tadi karena hobi itu tadi. Di tahun 2015 kok saya berkeinginan untuk coba breeding atau menernakkan ayam ini sendiri gitu. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berkembang dan bisa menjadi banyak gitu, dan ini menjadikan sebuah lahan usaha baru gitu bagi orang-orang yang memang mau berusaha atau beternak di ayam serama. Belajar dari ternak serama ini sebenarnya saya juga belajar dari teman-teman Mataram gitu. Nah, ini kaos yang saya pakai ini Mataram Jogja. Mataram Jogja ini adalah komunitas kami penggemar serama yang ada khususnya di Yogyakarta. Nah, ini kami saling belajar begitu untuk proses dari merawat ayam, dari bagaimana cara supaya ayam itu sehat. Jadi saling sharing di sana. Tetapi intinya perawatan ayam serama ini tidak sulit begitu, jadi simpel, gampang, dan tidak memerlukan biaya banyak, karena sebenarnya ayam serama ini makannya sedikit, hanya sekitar 5 gram gitu. Jadi 5 gram itu seberapa? Kalau orang minum obat batuk gitu, itu ada sendok batuk, nah segitu sebenarnya, itu sudah cukup untuk sehari. Nah, jadi ngirit
dan gampang untuk memelihara ayam serama. Kalau biaya pakan sebenarnya kalau dihitung total sebulan gitu satu ayam itu hanya sekitar 5.000. Jadi hitungannya 5.000 itu hanya satu ayam, pakannya itu hanya sekitar 5.000-an lah. Itu satu ayam, jadi selama sebulan. Jadi menurut saya ini tidak boros dipakan, gampang perawatannya, cuma memang kadang kebersihan itu juga penting menurut saya, karena tiap peternak beda-beda. Cuma kalau saya bagaimana membuat kandang itu bersih, dibersihkan kotorannya supaya orang yang datang ke sini untuk melihat-lihat ayam juga tidak merasa terganggu dengan bau ayam. Kalau yang saya lakukan di farm saya, tiap pagi kami ambil gitu ayam, kita jemur di halaman begitu supaya kena sinar matahari, karena menurut saya ayam yang kena sinar matahari tiap pagi gitu itu mungkin jauh lebih sehat daripada yang tidak pernah kena sinar matahari. Kemudian di kandangnya saya juga ada yang membantu untuk membersihkan begitu supaya kesehatan ayam juga terjaga. Kemudian untuk pakan itu sendiri, pakan yang kami berikan ke ayam-ayam di sini itu selain fur, kami juga menambahkan sayuran. Jadi sayuran itu fungsinya kemungkinan juga membuat ayam itu akan menjadi sehat, kemudian produktif secara produksinya begitu. Dan jadi kami campur, jadi antara fur dan sayuran akan kami campur kemudian kita kasihkan ke ayam. Kemudian yang ketiga minuman gitu, untuk minuman ayam ini juga harus kita bersihkan gitu setiap hari supaya itu tadi intinya kesehatan ayam menjadi yang utama, karena bagaimanapun kalau ayam sehat pasti akan produksinya, punya anak itu juga pasti akan bagus. Ayam serama sebenarnya kalau untuk memulai produksinya sebenarnya bisa kisaran umur 6 bulan, 7 bulan itu sudah mulai bisa berproduksi gitu. Jadi antara betina jantan sudah. Tetapi memang lebih baik menggunakan indukan yang sudah siap untuk produksi gitu. Tetapi kalau berkata bahwa usia siap kawin ya usia 7 bulan, 8 bulan itu sudah siap kawin. Indukan itu harus memang cari yang berumur siap, jadi sekitar 1 tahun begitu. Jadi menghasilkan anak-anak juga yang sehat, anak-anak yang lebih kuat gitu untuk bisa hidup. Telur ayam serama kecil, jadi memang tidak sama dengan ayam-ayam kampung. Seberapa ya? Lebih kecil pokoknya, lebih kecil daripada telur ayam kampung. Ayam serama bertelur ya sekitar 10, bisa ada yang 10, 11, ada juga yang 2, 3, tergantung kondisi ayam. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kondisi ayam itu mempengaruhi secara produktivitas, baik produktivitas telur maupun kesehatan ayam gitu. Jadi kalau misalnya telur itu 10 butir akan dierami selama 18 hari. 18 hari itu kalau memang itu sehat, ayam sehat, telur sehat akan menetas selama 18 hari. Saya awal miara baru tahun 2015. Sebenarnya awalnya dulu cuma sepasang gitu. Karena kok saya lihat di tempat saudara saya yang memang sudah jauh lebih lama memelihara ayam ini kok menarik gitu, dari sepasang kemudian saya coba ternakan, kok keluar anak yang bagus gitu. Saya kembangkan lagi menjadi sebuah peternakan dan sampai sekarang bisa ratusan di sini. Kandang serama sebenarnya tidak ribet, intinya karena ayam ini kecil, tidak membutuhkan lahan yang besar gitu. Bagi yang memang mau beternak dengan ukuran 1x2 untuk breeding ya, untuk ternak itu sudah cukup. Tapi kalau hanya untuk miara dengan kandang kucing gitu sudah ayam ini sudah nyaman begitu. Tetapi kalau memang berniat untuk beternak begitu, menurut saya sekitar 1 meter kali 2 meter itu sudah cukup. Jadi kalau memang tidak punya lahannya sempit, usaha ini memungkinkan untuk bisa dicoba begitu, karena menjanjikan dalam arti bisa dijual begitu ayamnya, kemudian bisa buat kontes. Nah kalau ayam-ayam kontes ya memang harganya berbeda dengan ayam-ayam yang memang tidak kualitas kontes. Dan di farm Banjarnegara Serama ini menyediakan juga, karena bagaimanapun banyak juga orang yang hanya memelihara ayam serama untuk hiasan di rumah gitu. Selain hiasan di rumah bisa buat kontes, karena di Serama sendiri ada kontes yang memang digelar Seramania di Indonesia, serbutan bagi penggemar serama Indonesia, bahwa
kontes ini juga menjadikan Serama ini menjadi eksis sampai sekarang. Di Banjarhandap Serama Farm ini monggo ya, siapa yang memang menginginkan ayam, baik yang buat hiasan, buat kontes, di sini semuanya ada. Suka duka, namanya suka duka pasti ada lah Mas, maksudnya suka duka yaitu tadi, kalau musim hujan ya memang kita harus lebih berhati-hati lagi begitu, karena bagaimanapun namanya hewan juga seperti manusia begitu. Kalau dengan pergantian musim, manusia pun kadang sakit gitu. Kalau seperti serama juga pasti akan seperti itu, walaupun tidak semua, tetapi makanya tadi seperti saya bilang bahwa penanganan harian ayam ini juga memang harus diperhatikan supaya kesehatan ayam serama terjaga. Kalau pangsa pasarnya sebenarnya masih terbuka ya, karena sebenarnya ayam ini juga termasuk ayam hias begitu. Jadi memang di awal-awal dulu memang ayam ini luar biasa boomingnya begitu, karena ayam ini juga bukan ayam asli Indonesia, makanya kan banyak orang pasti akan mencari. Tetapi setelah perkembangan banyak juga yang memelihara, ya pangsa ini sebenarnya masih terbuka lebar. Bagaimana kita mensiasati pasar ini, membuat ayam ini menjadi ayam yang spesial, ayam yang bagus. Nah ini akan menjadi daya saing pasar nantinya. Untuk harganya sendiri berbeda memang, untuk ayam-ayam kontes dan ayam-ayam yang hanya buat hiasan, hanya buat piaraan, buat hiasan di rumah pasti akan berbeda, karena range-nya, bentuknya juga berbeda begitu. Untuk harga anakan serama di sini ya sekitar 300-500 sampai ada yang 1 juta kalau untuk kontes. Kemudian yang dewasa ya sekitar 750 sampai nggak terbatas, karena juga pernah ada juga yang laku 7,5, ada yang di sini juga pernah ada yang laku 8,5 juta. Tapi ada juga yang sampai puluhan juta waktu itu. Tapi sekarang juga masih ada juga, karena tergantung tadi seperti saya bilang, kualitas ayam itu bagus enggak. Kalau kualitas ayam bagus untuk kontes dan kalau kebetulan menang, nah itu pastinya akan berharga tidak terkira. Pemasaran itu karena ini hobis ya Mas, ini hobis. Orang berusaha di bidang hobis itu pasti berbeda dengan orang yang akan berusaha di bidang yang tiap hari orang makan, misalnya orang memberikan berusaha di bidang sembako atau apapun. Tapi kalau ngomong pasar, selama ini yang saya lakukan dari tahun 2015 sampai sekarang juga masih stabil, banyak juga yang mencari. Kemudian ya itu tadi, karena dengan adanya kontes, makanya ayam serama ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Penjualan ayam yang ada di saya sudah di Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Jawa, dan Bali. Motivasi saya di awal, kenapa sampai saya terjun juga di peternakan serama ini, sebenarnya bagaimana saya bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan begitu, atau usaha sendiri. Karena bagaimanapun kalau kita bisa membuat usaha ataupun menciptakan lapangan kerja, itu mungkin jauh lebih baik kalau daripada kita menjadi pegawai begitu menurut saya. Tetapi sekali lagi, menjadi usahawan atau orang yang mau berusaha, baik itu serama, ikan, ataupun hobis-hobis yang lain, membuka peluang begitu, membuka peluang usaha, dan itu menurut saya jauh lebih baik. Memulai peternakan serama ini tidak susah, tidak mahal, biaya untuk beli pakan ringan. Ya memang kalau mau menernakkan untuk ayam kontes, memang satu yang memang harus diperhatikan, ini darah ayam, jadi bloodline-nya. Jadi darah di ayam serama tidak hanya sekedar ayam, kalau mau yang bagus ya pasti akan cari indukan yang bagus. Indukan yang bagus, yang memang sudah berkualitas, yang sudah sering menang kontes misalnya begitu, nah itu bisa dijadikan indukan. Tetapi kalau hanya sekedar buat hobi, ayam ini juga tidak gampang, tidak susah gitu, tidak susah perawatan dan segala macam. Asal itu tadi seperti yang saya bilang di awal, kesehatan ayam, kesehatan pakan, kesehatan kandang itu diperhatikan. Jadi buat para teman-teman yang di sana yang mau ternak, monggo silahkan bisa
datang ke Banjarandap, kita bisa sharing bareng-bareng, karena saya juga pasti akan belajar terus, karena tidak ada yang tidak belajar, karena selama kita masih hidup ya kita pasti akan belajar. Dan kita monggo, saya akan kita sharing bareng-bareng kalau memang ada teman-teman yang memang mau berniat beternak ayam serama. Bisa teman-teman kontak di IG saya atau Facebook saya di Banjarandap Serama Jogja, atau Didit Banjarandap, atau dicari di Google Banjarandap Serama Jogja. Nanti di sana banyak informasi-informasi yang sudah saya cantumkan di sana, jadi kita bisa saling belajar. Kalau teman-teman mau mencari ayam bisa datang ke farm saya dengan nomor WA 081 2299 3218. Jangan lupa subscribe channel YouTube 1000 Mimpi. Top.